Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E yang berjumlahkan 4 orang, yaitu Ifor Niko Tandilawa, Muhammad Tauhid, Nurul Taufan, Baso Yusrianto. Baik, kami akan mempresentasikan materi tentang ergonomi. Pengertian ergonomi. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi, ergonomi dapat didefinisikan sebagai suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Baik, saya persilakan kepada Ivor. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Tauhid, yaitu definisi ergonomi menurut para ahli. Yang pertama, Sumaur tahun 1989 menyatakan bahwa ergonomi merupakan ilmu yang penerapannya untuk menyelesaikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan faktor manusia seoptimalnya. Hal ini meliputi penyelesaian pekerjaan terhadap tenaga kerja secara timbal balik untuk efisiensi dan kenyamanan kerja. Kemudian, Iftikar Sutalaksana tahun 2005 mendefinisikan ergonomi sebagai suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu Adiana Manuaba 2000 menyatakan bahwa ergonomi adalah satu upaya dalam bentuk ilmu, teknologi, dan seni untuk menyelaraskan peralatan, mesin, pekerjaan, sistem, organisasi, dan lingkungan dengan kemampuan. Kemudian yang keempat yaitu Eko Nurmianto tahun 1998 mengartikan bahwa ergonomi adalah studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya akan membacakan prinsip-prinsip ergonomi. 1. Bekerja dalam posisi atau postur normal. 2. Mengurangi beban berlebihan. 3. Menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan. 4. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh. 5. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. 6. Minimalisasi gerakan statis. 7. Minimalisasikan titik beban. 8. Mencangkup jarak ruang. 9. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 10. Melakukan gerakan olahraga dan peragangan saat bekerja. 11. Membuat agar display dan contoh mudah dimengerti. 12. Mengurangi stres. Tujuan ergonomi. Angka cedera dan kesakitan dalam melakukan pekerjaan tidak ada terkurangi. B. Biaya terhadap. C. Kunjungan untuk berobat bisa berkurang. D. Tingkat absentisme ketidakhadiran bisa berkurang. E. Produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja meningkat. F. Pekerja merasa nyaman dalam bekerja, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. H. Meningkatkan kesejahteraan sosial. I. Menciptakan keseimbangan rasional antar aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap sistem kerja. Sejarah dan perkembangan ergonomi. Ergonomi dipopulerkan pertama kali pada tahun 1949 sebagai judul buku yang dikarang oleh Prof. Murrell.
Istilah ergonomi digunakan secara luas di Eropa. Samam prasejarah. Muasal konsep dari ilmu ergonomi telah ada dari zaman prasejarah, tepatnya ketika manusia membuat alat dari batu yang digunakan untuk memotong hewan dan berburu bahan pangannya. Dan juga secara alamiah manusia memiliki naluri untuk mencegah dan melindungi dirinya dari serangan berbagai bahaya. Baik, saya persilakan kepada Nurul Tovan. Baik, langsung saja saya lanjut materinya. Perkembangan ergonomi modern dimulai kurang lebih 100 tahun yang lalu pada saat Taylor 1880-an dan Gilbert 1870-an secara terpisah melakukan studi tentang waktu dan gerakan pengguna ergonomi secara nyata dimulai pada Perang Dunia I untuk mengoptimalkan interaksi antara produk dengan manusia pada tahun 124 sampai 1930. Hawthorne Works of Wirth Electric Amerika melakukan suatu percobaan tentang ergonomi yang selanjutnya dikenal dengan Hawthorne Effect. Sejarah singkat ergonomi di Indonesia. Sejarah ergonomi di Indonesia erat kaitannya dengan Bali. Kata ergonomi di tingkat nasional mulai diperkenalkan sejak tahun 1969 melalui suatu pertemuan ilmiah dengan tema kesehatan dan produktivitas. Dalam suatu judul makalah Approach Ergonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja perusahaan, Manuabah 1987. Ruang lingkup ergonomi. Ergonomi kognitif berkaitan dengan proses mental seperti persepsi, memori, penalaran, dan respon motorik karena mereka mempengaruhi interaksi antara manusia dan elemen lain dari sistem. Ergonomi fisik berkaitan dengan anatomi manusia dan beberapa karakteristik antropometrik, fisiologis, dan biomekanik yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Ivor Niko. Terima kasih, saya akan melanjutkan materinya yaitu metode ergonomi. Yang pertama yaitu diagnosis. Diagnosis dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, inspeksi tempat kerja, penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan, ergonomik, checklist, dan pengukuran lingkungan kerja lainnya. Variasinya akan sangat luas, mulai dari yang sederhana sampai kompleks. Kemudian yang kedua yaitu treatment. Treatment yaitu pemecahan masalah ergonomi akan tergantung dari data dasar pada saat diagnosis. Kadang sangat sederhana, seperti merubah posisi mebel, letak pencahayaan atau jendela yang sesuai, membeli furniture sesuai dengan dimensi fisik pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu follow up, dengan evaluasi yang subjektif atau objektif. Subjektif misalnya dengan menanyakan kenyamanan, bagian badan yang sakit, nyeri bahu, dan siku, keletihan, sakit kepala, dan lain-lain. Secara objektif misalnya dengan parameter produk yang ditolak, absensi sakit, angka kecelakaan, dan lain-lain. Kemudian pendekatan aplikasi ergonomi. Yang pertama yaitu konseptual atau sistem ergonomik. Ergonomi sangat tepat untuk diterapkan sebagai bagian dari perencanaan menyeluruh, to fit the job to the man. Maksudnya yaitu upaya pertama kali yang harus dilakukan agar menyesuaikan pekerjaan, yaitu alat, mesin, cara kerja, organisasi kerja, lingkungan kerja terhadap manusia pekerja, yaitu kemampuan, kebolehan, dan batasan. Apabila usaha ini tidak berhasil karena alasan teknis dan ekonomis seperti mesin terpaksa harus diimpor. Kemudian
Yang kedua yaitu kuratif ergonomis atau perbaikan atau modifikasi di tempat kerja, yaitu usaha memanfaatkan ergonomi untuk memperbaiki hal-hal yang sudah berjalan dengan konsekuensi biaya lebih mahal to fit the man to the job. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.